Halo, ada sukacita? Harus ada dong. Oke guys, hari ini ya gua bahas nih. Ini yang lagi rame ya gitu. Walaupun mungkin di usia saya nggak terlalu relate, tapi ini bicara soal usia Gen Z. Oke, usia Gen Z. Kenapa sih Gen Z lebih memilih esensi gestur romantis nih dibanding cinta yang sebenarnya? Ini judulnya berat banget kalau buat gua yang usianya udah mau 40 tahun ya gitu ya. Kadang nggak bisa melihat apa sih yang ada di pikiran generasi Gen Z ini gitu loh. Saat saya mempelajari hal ini juga, kenapa Gen Z memilih esensi gestur romantis dibanding cinta yang sebenarnya? Maksudnya opo iki? Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, nah balik lagi nih. Kenapa Gen Z memilih esensi gestur romantis dibanding cinta sebenarnya gitu loh? Udah banyak sekarang generasi Gen Z nih yang merasa kalau sleep call itu perlu ya. Apa itu sleep call ya gitu? Gue juga sampai harus belajar dulu nih ya, sleep call itu apa gitu ya. Lalu ada harus fast respon. Lalu atau dapat kado itu tanda cinta. Waduh. Padahal esensi sebenarnya bukan cuma itu loh ya. Di video ini kita bakal bahas kenapa Gen Z lebih memilih gestur romantis dibanding cinta yang sesungguhnya. Oke, let's go. Oke. Banyak yang orang sekarang beranggapan kalau cinta itu seperti perhatian dan effortnya yang kelihatannya nyata gitu loh. Nah, ini beberapa hal yang sering dianggap tanda cinta, padahal belum tentu loh. Jadi Gen Z itu berpikir bahwa, poin-poin ini tuh adalah poin tanda lu cinta sama gua, men. Salah. Ya bisa, tapi ada yang salah kaprah. Oke, nah, yang pertama, di Gen Z ini itu banyak yang orang berpikir bahwa kalau lu sleep call sama gua, lu perhatian banget sama gua, lu care banget sama gua, lu cinta sama gua. Wah, apa sih sleep call? Tidur bareng di telepon, bukan tidur seranjang ya gitu. Itu sih kalau belum nikah itu bahaya tidur seranjang. Ini tidur bareng di telepon, bukan teleponnya yang tidur bareng juga gitu, tapi teleponan setiap malam sampai ketiduran. Bahkan katanya teleponnya tidak dimatikan. Men, gila. Gue baru tahu bahwa sekarang Gen Z banyak melakukan hal itu. Gue bingung kalau sampai teleponan sampai subuh gitu ya. Terus teleponnya juga nggak dimatiin, dinyalain terus gitu ya sambil dicas. Gila kalau kata gue gitu ya. Karena di zaman gue nggak gitu ya gitu ya. Ada sih sesekali telepon sampai subuh gitu ya. Ngobrol, cerita, it's okay ya. Tapi kalau hampir setiap hari harus teleponan, video call, every day, every night sampai subuh. Dan udah tidur pun harus dilihatin mukanya lu tidur beneran. Hello, hell man, gue gak ngerti di Gen Z. Ya jadi tidur bareng di telepon setiap malam emang bikin nyaman. Tapi apakah itu bukti cinta? Bisa jadi cuma kebiasaan atau bahkan rasa takut kesepian. Ya. Atau bisa juga mungkin karena faktor digitalisasi, sosmed yang terlalu kuat yang membuat mungkin seorang perempuan merasa ketakutan kehilangan seorang prianya gitu ya. Dengan banyaknya hal-hal yang membuat seorang pria ini mungkin menyeleweng atau mungkin cari partner baru atau pasangan baru atau jatuh sama hal-hal yang lain. Itu sangat mudah banget. Gue bilang bahwa dunia sekarang, dunia sosmednya edan banget. Jadi banyak banget seorang pria bisa jatuh dalam dunia sosmed, itu kecenderungan bisa lebih besar. Itu mungkin yang membuat akhirnya mungkin si perempuan jadi ketakutan. Makanya harus sleep call, dilihat di mukanya nih. Bener nggak lu tidur gitu loh. Kalau jangan-jangan saat lu tutup handphonenya, gua tidur, si cowok kemana pergi? Bisa jadi itu benar-benar. Jadi sosmed digitalisasi ya, itu bisa dampaknya positif, bisa dampaknya negatif loh. Jadi ngeri banget. Jadi itulah benar-benar kita butuh Tuhan banget untuk kita bisa jalan di track yang benar gitu. Oke, yang kedua, fast respon. Dikit-dikit balasnya cepet. Kalau ngechat tuh, chattingan sama partner kita, sama pacar kita itu harus cepet. Kalau nggak cepet, lu nggak sayang. Jadi banyak yang seperti itu gitu konsepnya gitu loh Gen Z. Gue juga baru tahu kalau Gen Z ternyata berdasarkan survei gitu loh, anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, yang usianya masih mungkin di bawah 25 tahun lah gitu lah anggapannya gitu ya. Itu jadi kalau lu chatnya cepat artinya lu tanda sayang. Kalau lu chatnya lama artinya lu nggak sayang. Bingung gua.
Padahal seseorang bisa tetap mencintai pasangannya tanpa harus selalu ngabarin tiap saat di chat kali ya gitu ya. Zaman gua ya udah ada chattingan sih gitu ya, tapi nggak harus selalu cepat juga sih ya gitu ya kalau emang lagi sibuk kerja gitu ya. Nah, generasi Gen Z katanya memang harus cepat. Nggak ada kerjaan gitu atau mungkin belum kerja kali gitu ya. Tapi nggak ngerti, pola pikirnya mungkin udah berubah kali ya. Mungkin gue udah terlalu tua gitu, jadi nggak bisa nyambung sama generasi muda gitu. Tapi ini topik yang menarik sih gitu ya. Nah teman-teman kalau ada cerita yang sama atau mungkin kalian mengalami juga hal ini di Gen Z gitu, boleh komen-komen terus kita belajar gitu loh. Yang ketiga, long text. Jadi chat panjang memang manis, tapi apa artinya kalau isinya cuma copy paste dari internet? Cinta nggak selalu diukur dari beberapa panjang teks yang dikirim. Jadi gini, di Gen Z harus chatnya panjang katanya. Kalau chatnya cuma sebatas sekalimat, artinya lu nggak sayang. Jadi kudu panjang gitu. Jadi mungkin harus bikin berapa paragraf gitu ya, baru dibilang sayang gitu. Jadi harus pakai majas hiperbola dulu, cari dulu, copy paste dulu. Jadi harus ada ikan lele, ikan apa gitu. Jadi harus pakai pantun dulu kali gitu ya. Pusing gua mau hubungan aja kudu chat panjang-panjang gitu. Katanya harus gitu. Gen Z sekarang apa bener nih teman-teman Gen Z nih ya? Gua udah tua nih. Apa bener chatnya harus panjang? Gitu. Baru lu rasa lu tuh cinta sama dia gitu. Lu dicintai sama pasangan lu gitu. Aduh, pening pala aku. Keempat, kirim makanan katanya. Dapat makanan dari pasangan, romantis. Iya sih, perlu kasih makan sih. Ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja kata gitu. Tapi jangan dijadikan itu cinta gitu ya. Ya kasih makanan, care, ya oke sih care, boleh. Tapi kalau cuma buat ngasih impresi dan nggak ada komunikasi yang sehat, apakah itu cinta sejati? Jadi gini, orang menilai cukup dikasih makanan artinya lu udah care, tapi lu nggak punya komunikasi yang baik. Bullshit, omong kosong, nggak bisa. Jadi gini, bentuk care itu nggak cuma ngasih makanan. Ngasih makanannya itu udah bener, boleh, setuju, I agree. Totally, I agree 100%. Kalau kasih makanan ke pasangan kita, yes, good, hood, bagus banget. Lalu artinya mencintai, care. Tapi banyak yang salah kaprah, orang generasi Gen Z sekarang cukup dikasih makanan aja, nggak ada komunikasi pun nggak masalah. Artinya lu suka sama gua. Men, nggak bisa gitu. Lu nggak cukup cuma ngasih makanan, tapi harus ada hubungan, komunikasi yang deep, yang dalam. Oke, lalu obsesi yang kelima. Cemburu, kepo berlebihan. Nah, siapa nih yang cemburuan? Kalau cewek cemburuan, iya masih oke lah. Tapi kalau cowok cemburuan, wah, ngeri loh gitu ya. Sekarang cowok-cowok banyak yang cemburu nggak sih guys? Boleh dong cerita dong, share di komen gitu ya. Apakah cowok-cowok sekarang banyak yang cemburu? Kalau gua nggak cemburu sih. Kalau gua sampai sekarang pun gua nggak cemburu gitu ya. Karena gua udah trust sama bini gua gitu. Jadi gua nggak pernah cemburu dari zaman pacaran juga enggak sih gitu. Nggak cemburuan gila cemburu gitu. Apa sih cemburuan gitu? Gua nggak tahu. Bini gue juga kayaknya cuek juga sih sama gue ya. Nggak cemburuan sih bini gue juga ya gitu ya. Aman sih. Cemburu, kepo berlebihan atau selalu ingin tahu keberadaan pasangan bisa terasa kayak tanda sayang. Jadi harus share live. Siapa yang di sini setiap hari share live? Ayo, komen. Nggak apa-apa. Nggak usah malu juga. Siapa di sini yang pasangannya selalu share live? Kalau nggak share live, artinya lu nggak terbuka dan lu nggak sayang sama gua. Gen Z, gua share live ya sama bini gua. Kalau gua lagi off-road, lagi memotoran, gua mau ngasih tahu bahwa gua udah sampai sini. Gua udah sampai kota ini. Biar bini gue tenang. Oh, gue pulang malam karena gue ada trouble saat memotoran. Gue ada di sini nih, di lokasi di sini. In case kalau terjadi suatu hal yang nggak diinginkan, ya gampang diketahuinya bahwa si Heru ada di desa ini. Si Heru lagi ada trouble di desa ini, bisa dijemput. Gitu. Saya share live. Tapi kalau everyday harus share live, apakah benar Gen Z selalu share live? Everyday, gue nggak tahu, makanya komen. Oke, cerita yang banyak. Jadi obsesi, terlalu kepo berlebihan, ingin tahu keberadaan pasangan, terasa kayak tanda sayang. Tapi kalau terlalu posesif, ini lebih ke arah toxic relationship. Toxic relationship. Jadi kalau menurut gue, kalau sampai harus share live everyday, nggak tahu apa yang lu pikirin sih sampai sebegitunya gitu. Apa itu nggak toxic banget ya hubungannya gitu? I don't know lah, lo boleh share lah ya gitu ya. Lalu, keenam, kado. Jadi gini, ngapa ini kado nih? Siapa sih yang nggak suka dengan hadiah?
Ya, semua orang suka hadiah, mau cewek mau cowok gitu ya, suka hadiah. Tapi kalau cewek dikasih present hadiah, dia akan lebih wow gitu ya. Oke. Tapi kalau kasih kado dijadiin bukti cinta, gimana kalau suatu saat nggak bisa kasih apa-apa lagi? Gimana suatu saat kalau si cowoknya nggak bisa kasih apa-apa lagi? Ataupun mungkin ceweknya. Jadi boleh sih ngasih kado, nggak ada yang salah gitu. Tapi jangan sampai nih guys, kado dijadikan yang utama. Bahwa lu cinta harus kasih kado. Enggak. Tapi kado perlu lah. Perlu banget lah. Lu harus kasih hadiah dong buat pasangan yang lu cintai gitu ya. Tapi jangan jadikan kado ini lu wajib, berarti lu cinta gitu. Kalau mau cinta lu harus kasih kado, men. Hell, men, yang kayak gitu-gitu. Jangan ya. Oke, nah kalau tadi kan kita bahas hal yang terlihat seperti cinta. Sekarang kita bahas hal yang sebenarnya adalah cinta sejatinya nih. Ya, ini dia beberapa aspek penting dalam hubungan yang lebih dari sekedar hanya gestur romantis. Yang harus dipunyai dalam hubungan, dalam berpacaran, dalam berumah tangga, itu respect, rasa hormat ya. Cinta sejati itu menghormati pasangan, termasuk keputusan privasinya dan kehidupannya di luar hubungan. Tanpa rasa hormat, semua gestur romantis nggak ada artinya. Oke. Kedua, support, dukungan. Bukan cuma bilang, aku ada buat kamu, tapi benar-benar dukungan pasangan dalam mimpinya, karirnya, dan usahanya. Jadi pribadi yang lebih baik. Jadi pasangan, baik pria maupun wanita harus hadir, bukan cuma ngomong ya gitu ya. Gue support lu Ciayo, enggak, tapi lu harus hadir, menemani di setiap hal pekerjaan atau apapun yang pasangan lu lakuin. Lu hadir di sampingnya dan support secara mental, pemikiran, support secara tenaga, support secara finance, itu seperti itu. Kepercayaan yang ketiga. Cinta tanpa kepercayaan bakal penuh kecurigaan dan kecemasan. Percaya sama pasangan itu lebih penting daripada sekedar fast respon atau selalu tahu dia di mana. Oke guys, bicara soal kepercayaan, iya, nggak mudah dengan era sosmed yang begitu banyak digitalisasi ya gitu ya. Saya mau bilang, hai para pria cenderung akan lebih mudah jatuh dalam dosa karena banyak fitur-fitur aplikasi sekarang di sosmed yang memudahkan seorang pria untuk berselingkuh. Saya akuin itu. Banyak banget faktornya. Sadang lewat iklan lah, ini harus iklannya kayak Tinder lah gitu ya, untuk mengenal pasangan lain. Terus ya juga dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung seorang pria jatuh dalam dosa, itu banyak banget gitu ya. Jadi kalau seorang perempuan cemas, khawatir gitu ya, kepercayaannya hilang, saya pikir itu hal yang wajar sekali lagi ya. Balik lagi sih ke kitanya gitu ya. Kitanya sebagai pria bisa nggak membangun hubungan? Karena sekali lagi, jadinya pasangan kita, pacar kita, istri kita, anak-anak kita tergantung laki-lakinya. Dengar nih, laki-laki. Jadinya rumah tangga kamu itu dibentuk dari imamnya, lakinya. Laki-lakinya punya fungsi peranan yang sangat besar menjadikan seorang wanita ini seperti apa. Oke, kalau pria jatuh gampang banget. Jatuh dalam dosa gampang banget. Seorang pria mungkin bisa berselingkuh anytime. Mungkin ya gitu ya. Tanpa pakai hati. Perempuan bisa berselingkuh? Ya, perempuan bisa berselingkuh. Betul. Tapi saat perempuan berselingkuh, pasti perempuan itu udah pakai hati. Nangkep nggak? Kalau sampai perempuan berselingkuh, artinya perempuan itu udah pakai hati, men. Karena perempuan nggak mungkin berselingkuh kalau lu sebagai suami bisa men-treat pasangan lu dengan baik. Betul nggak? Jadi mungkin sekarang karena faktor sosmed yang begitu banyak ya gitu, perempuan juga kan nggak bego ya. Perempuan juga pintar gitu. Oh, melihat bahwa aduh gila ini cewek-cewek cantik banyak banget gitu ya. Apalagi kalau cewek-cewek nakal itu cenderung lebih cantik dibanding pasangan kita gitu. Dengan dandan, memikatnya gitu ya. Lu laki gue nanti bisa jatuh nih gitu ya. Makanya lu pasangan berdua harus punya komunikasi yang baik gitu loh. Biar laki lu juga tetap komitmen sama lu, si cewek, berjalan bersama. Oke? Harus saling menjaga. Hubungan itu dijaganya bareng-bareng. Bukan cuma satu pria ataupun satu perempuan, tapi berdua dijaga baik-baik. Jadi mungkin faktor itu yang bisa menyebabkan mungkin perempuan akhirnya susah untuk percaya.
Karena banyak faktornya seperti itu. Oke, lalu komitmen. Bukan cuma manis-manisan di awal nih, pas berhubungan gitu ya, gombal. Bagi laki-laki yang jago gombal. Tapi tetap bertahan meskipun ada masalah. Cinta sejati nggak gampang lari ketika keadaan jadi sulit. Jadi memang hubungan itu komitmen. Ingat ya, yang lu lagi muda, lagi masih pacaran pasti harot. Yakin. Pas lagi masih muda, lu mah harot pasti iya. Semua pasangan ya, kalau lagi pacaran pasti harot. Pengennya pegangan tangan, dari tangan naik ke tete, ada tete, aus itu turun lagi ke bawah. Harot banget ya. Pas lagi pacaran, siapa yang suka kayak gitu ya? Lu ngaku lu ya, yang suka kayak gitu ya. Ya, jadi ada hasrat itu. Jadi makanya perempuan harus bisa say no gitu sama laki lu. Kalau laki lu udah mulai tangannya menerawang kemana-mana, gak boleh nanti nunggu nikah ya gitu. Gue bersyukur punya bini, ya agak strict. Bukan agak strict banget lagi pacaran. Jadi dia punya prinsip gitu. Jadi saat kita lagi mau jatuh nih, istri gue, gak bisa lu gak bisa lu gak bisa gitu loh. Jadi benar-benar sampai nikah, istri gua masih perawan gitu, dan saya mengalami hal itu. Tapi gue bersyukur gue punya istri yang strict. Jadi teman-teman juga perempuan, hai lu harus strict. Lu kalau mau berharga lu harus strict seperti itu. Jadi harus komitmen, pasangan harus komitmen. Oke, memaafkan. Setiap hubungan pasti ada kesalahan, right? Betul, nggak ada yang sempurna. Apalagi kalau pacaran gitu ya. Gue mau cari pacar, cowok atau cewek yang seirama, yang sejalan sama gua. Tai kucing, nggak akan bisa. Lu mau cari gimana pun, lu nggak akan ketemu pasangan yang seirama, yang sejalan sama pemikiran lu. Tidak. Tidak, saya mau katakan. Tidak bisa. Karena Tuhan ciptain setiap orang ya, itu berbeda semua karakternya. Jadi kalau lu bilang, gua mau cari pacar yang seirama, yang hobinya sama, yang apa? Tai kucing. Nggak akan ketemu sampai kapanpun. Oke? Ya, jangan berharap seperti itu. Setiap hubungan pasti ada kesalahan, tapi yang penting adalah gimana kita bisa saling memaafkan dan belajar dari kesalahan itu. Ya, saya orangnya selalu tipe memaafkan. Saya selalu orangnya selalu minta maaf kalau ada kesalahan terhadap partner saya. Walaupun saya nggak salah juga, saya minta maaf. Bodoh dong, nggak apa-apa. Buktinya gue dengan meminta maaf, akhirnya istri gue bisa lebih menerima gue, dan akhirnya hubungan kita bisa lebih baik. Atmosfernya semakin mencair, semakin adem gitu, nggak panas terus gitu dengan gue meminta maaf. Pernah gue lagi kejadian, gue berantem, belum nikah nih, berantem, gue buka pintu, gue pulang. Pas di jalan, gue nggak damai sejahtera. Akhirnya gue balik lagi ke rumah pacar gue yang sekarang jadi istri gue. Gue ketok-ketok lagi pintunya. Akhirnya apa? Gue minta maaf. Dan setelah gue minta maaf, apa yang terjadi? Masalahnya beres, kita ngomong baik-baik. Ternyata sesimpel itu. Jadi kalau lu mau punya hubungan baik, masalah lu cepet beres. Cuman satu kuncinya, selalu minta maaf. Yang dewasa selalu minta maaf. Udah itu kuncinya, minta maaf aja. It's simple, so simple banget. Ya, jangan gengsi, jangan makan tuh gengsi, jangan terlalu tinggi oleh gengsi lah. Percuma itu ngerusak hubungan lo. Ya, gengsi buang jauh-jauh. Oke, lalu komunikasi yang keenam. Tanpa komunikasi yang baik, hubungan nggak akan sehat. Ngobrolin perasaan, ekspektasi, dan masalah dengan terbuka lebih berharga daripada sekedar kirim makanan atau long text. Jadi komunikasi lebih baik. Oke, Gen Z sekarang banyaknya bukan komunikasi yang deep, tapi badan lu yang berkomunikasi deep. Hati-hati. Maksudnya apa? Iya, dia pasti ujung-ujungnya pengennya gini. Betul nggak? Itu Gen Z. Betul nggak? Saya open, saya terbuka, apalagi pria-pria lo. Lu jangan sampai lu cuman hubungannya sama cewek ABC cuma pengen gini. Nggak bisa. Kalau serius lu punya komunikasi yang deep. Jadi harus sehat. Jangan hubungan badan lu yang deep. Oke? Jangan hubungan badan lu yang deep, men. Kacau kalau hubungan badan lu yang deep, yang diprioritaskan sama lu, itu hubungan badan deep ya. Gelo lu. Ya, komunikasi yang deep. Jadi, ingat jangan dibalik lu. Komunikasi lu yang deep bukan hubungan badan lu yang deep.
Oke, nah seperti itu. Jadi kenapa sih banyak orang lebih fokus ke hal-hal kecil daripada esensi cinta yang sebenarnya? Ini beberapa alasan kenapa gestur romantis lebih menarik buat Gen Z. Satu, budaya sosmed. Nah ini nih kadang sosmed tuh bisa membuat kita jadi baik, berkembang, tapi sosmed juga bisa membuat kita ngaco. Sosmed juga bisa membuat kita jadi ketakutan, jadi kehilangan arah, jadi ngaco nih otaknya gitu loh. Ya, di era digital kita lebih sering lihat pasangan romantis di Instagram dan TikTok. Wih, gue pengen punya pacar kayak gitu, romantis banget gitu ya, kayak film-film drakor. Padahal kenyataannya nggak seperti itu, men. Bullshit, itu hanya drama, oke? Drama, ingat ya. Pengen kayak pasangan yang di TikTok, Instagram daripada belajar tentang hubungan sehat. Akhirnya yang dikejar adalah tampilan cintanya, bukan esensi sebenarnya gitu loh. Dua, instant gratification atau kepuasan instan. Hal-hal kayak fast response atau sleep call itu langsung rasa nyamannya tumbuh. Wah, gua setiap hari sleep call loh. Lu bangga banget kalau setiap hari sleep call. Lalu fast respon, ya itu fast respon sih bagus sih gitu loh. Tapi jangan jadikan itu hal yang utama. Sedangkan membangun kepercayaan dan komitmen butuh waktu yang lama. Dan gak semua orang bisa sabar buat itu. Yang ketiga, takut kesepian. Banyak orang lebih milih punya pasangan yang kasih perhatian kecil daripada nunggu seseorang yang benar-benar serius dan tulus. Jadi lebih mudah jatuh hati. Kondisi misalnya cewek lagi, biasanya cewek ya kesepian, habis ada cowok yang ngasih perhatian dikit langsung jatuh cinta. Mungkin itu Gen Z ya seperti itu. Tolong kasih tahu saya gitu. Perempuan, lu punya harga diri. Jangan cepet langsung jatuh cinta. Lu tahu nggak, banyak iblis tuh berupa cowok-cowok. Hati-hati, walaupun gua cowok juga. Oke, karena mungkin gua udah pernah jadi iblis kali ya. Jadi gua tahu ya. Oke. Seru banget nih poin ini. Jadi teman-teman perempuan, oke, jangan takut kesepian. Oke, hati-hati dalam memilih pasangan. Jadi guys, dari semua yang kita bahas tadi, cinta itu bukan cuma soal hal-hal kecil ya, yang bikin seneng sesaat ya, seneng sesaat ingat. Tapi bagaimana kita membangun hubungan yang sehat dan bertahan lama. Kalian sendiri lebih milih mana nih? Gestur romantis atau cinta sejati? Harus cinta sejati loh ya. Teman-teman, paling itu yang Heru mau bagiin gitu. Teman-teman boleh komen ya, kita cerita, kita berbagi pengalaman gitu. Saya juga nggak ngejudge ini salah itu salah, enggak. Saya cuma mau sharing sama teman-teman generasi Gen Z, oke? Jangan lupa like, share, subscribe channel OO Heru. Biar makin banyak yang nonton, kita makin banyak belajar juga. Oke, sekian dan jangan lupa bahagia. Karena bahagia adalah keputusan. Bye!